Geostrategi bukan sekedar urusan militer atau pertahanan. Ini adalah seni dan ilmu untuk mengelola kekuatan nasional kita dalam segala bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, pertahanan, demografi, hingga sumber daya alam agar Indonesia tetap tegak, kuat, dan berdaulat. Geostrategi dalam konteks ideologi. Ideologi bukan hanya doktrin, tetapi nafas kehidupan bangsa. Pancasila adalah jati diri bangsa. Ia bukan sekedar simbol, tapi pedoman dalam setiap aspek kehidupan. Namun, ancaman terhadap ideologi kita nyata. Radikalisme, ekstremisme liberal, dan ideologi transnasional lainnya mencoba menyusup ke ruang publik dan media sosial kita. Analisis SWOT. Kelebihan. Pancasila mencerminkan nilai lokal dan menjunjung tinggi keberagaman. Kelemahan, kurangnya pemahaman Pancasila di kalangan muda. Survei LSI 2022 menunjukkan hanya 49% anak muda bisa menyebutkan 5 sila dengan benar. Peluang, teknologi digital bisa jadi sarana pendidikan, ideologi yang efektif. Ancaman, munculnya konten ideologis radikal di media sosial dan lembaga pendidikan. Strategi kita, revitalisasi pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila harus dimasukkan sejak PAUD hingga perguruan tinggi. Tidak hanya hafalan, tetapi penghayatan dan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Literasi digital ideologi. Pemerintah dan masyarakat sipil harus mengisi ruang digital dengan narasi kebangsaan dan melawan konten radikal. Pelibatan generasi muda. Kampanye ideologi harus digerakkan oleh anak muda agar lebih relevan dan mudah diterima. Geostrategis dalam konteks politik. Politik adalah alat perjuangan, bukan ajang memperkaya diri. Demokrasi Indonesia hari ini terjebak dalam formalisme dan politik transaksional. Indeks demokrasi Indonesia stagnan di angka 72,54. Ini menandakan bahwa kualitas demokrasi masih harus ditingkatkan. Strateginya, pendidikan politik masyarakat. Rakyat harus diedukasi agar memilih secara rasional, bukan karena uang atau tekanan. Penegakan hukum tanpa pandang bulu. KPK, kejaksaan, dan lembaga hukum lainnya harus independen dalam meningkatkan pelaku politik kotor. Penguatan lembaga demokrasi. DPR, Bawaslu, dan MK harus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritasnya. Demokrasi bukan hanya soal pemilu, tapi juga keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Geostrategi dalam konteks gitu. Geostrategis dalam konteks ekonomi, mengatasi pengangguran, kemiskinan, dan PAD. Kita harus membangun ekonomi dari bawah, bukan menunggu jatuh dari atas. Tingkat pengangguran terbuka masih 5,45% dan angka kemiskinan mencapai 9,1% atau sekitar 25 juta orang. Banyak daerah menggantungkan pendapat asli daerah hanya dari pajak hiburan, bukan sektor produktif. Strategi ekonomi harus berfokus pada yang pertama, penguatan ekonomi lokal berbasis potensi daerah. Yang kedua, peningkatan kualitas SDM dan daya saing tenaga kerja. Dan yang ketiga, digitalisasi dan konektivitas ekonomi daerah. Geostrategi dalam konteks sosial budaya. Lawan radikalisme, korupsi, dan ketimpangan sosial. Ketahanan bangsa tak hanya di medan perang, tapi juga di meja makan dan ruang kelas. Bangsa ini menghadapi bahaya dari dalam. Yang pertama, radikalisme dan terorisme. Lebih dari 50% narapidana teror mengalami radikalisasi lewat media sosial. Yang kedua, korupsi. 149 kepala daerah terjerat kasus dalam 10 tahun terakhir. Stunting. 1 dari 5 balita alami stunting. Isu gender dan LGBT. Perlu pendekatan bijak, konstitusional, dan berbasis budaya lokal. Strateginya, membangun budaya integritas ekonomi,
memperkuat keluarga sebagai basis nilai, dan edukasi publik tentang keberagaman dan kesetaraan berbasis Pancasila. Geostrategi dalam konteks keamanan. Keamanan adalah fondasi pembangunan. Keamanan hari ini bukan hanya soal senjata, tapi juga ancaman siber, konflik horizontal, dan hoaks. Indonesia mengalami lebih dari 11 juta serangan siber di 2023. Belum lagi persoalan konflik di Papua atau Rempang. Strategi keamanan harus mencakup yang pertama, penguatan sinergi TNI, Polri, dan intelijen. Perlu sistem komando terpadu dan peningkatan kapasitas intelijen lokal. Yang kedua, modernisasi sistem keamanan siber. Pemerintah perlu membangun pusat data nasional dan memperkuat perlindungan dari serangan digital. Yang ketiga, pendekatan kesejahteraan di daerah konflik. Keamanan tidak cukup dengan senjata. Perlu pembangunan ekonomi, pendidikan, dan dialog di wilayah rawan seperti Papua atau Rempang. Geostrategis dalam konteks pertahanan. Negara yang kuat bukan karena banyak senjata, tapi karena rakyatnya siap membela tanah air. Dengan 17.000 pulau dan garis pantai 95.000 km, Indonesia butuh strategi pertahanan yang tangguh. Namun, baru 40% wilayah perbatasan dijaga secara aktif. Strateginya, modernisasi alutsista dengan teknologi dalam negeri, bangun kerjasama BUMN, pertahanan dengan perguruan tinggi dan swasta. Yang kedua, pemberdayaan komponen cadangan. Masyarakat sipil dilatih sebagai pasukan penduduk yang siap digerakkan saat darurat. Yang ketiga, penjagaan wilayah perbatasan dan laut. Bangun lebih banyak pos TNI di perbatasan dan perairan rawan, serta tingkatkan patroli gabungan. Geostrategi dalam konteks demografi. Jumlah besar tak berarti apa-apa tanpa kualitas unggul. Tahun 2030, 70% penduduk Indonesia akan berada dalam usia produktif. Tapi 3,71 juta pemuda tergolong tidak sekolah, tidak kerja, tidak pelatihan. Geostrategi kita adalah yang pertama, revitalisasi pendidikan vokasi. Pendidikan harus menyesuaikan kebutuhan dunia kerja, bukan sekedar teori. Yang kedua, wirausaha muda berbasis digital. Dorongan generasi muda untuk menciptakan lapangan kerja melalui startup dan industri kreatif. Yang ketiga, pembangunan desa digital dan smart village. Teknologi harus masuk desa agar akses terhadap informasi dan peluang ekonomi merata. Bonus demografi harus dijaga agar tidak berubah menjadi bencana sosial. Geostrategi dalam konteks sumber daya alam. Kekayaan alam harus jadi berkah, bukan kutukan. Indonesia punya 40% cadangan nikel dunia, tapi sebagian besar tambang masih dikuasai asing. Di Papua, Freeport menghasilkan emas terbesar di dunia, namun kesejahteraan rakyatnya belum mencerminkan hal itu. Strategi sumber daya alam kita adalah yang pertama, nasionalisasi dan renegosiasi kontrak sumber daya alam. Kontrak dengan asing harus dievaluasi agar lebih menguntungkan negara dan daerah. Kedua, pembangunan industri hilir berbasis sumber daya alam lokal. Misalnya, pembangunan pabrik baterai dekat tambang nikel agar manfaatnya dirasakan rakyat. Yang ketiga, konservasi dan keberlanjutan. Eksploitasi sumber daya alam harus ramah lingkungan agar generasi berikutnya tidak mewarisi bencana ekologis. Geostrategi bukan sekadar wacana, tetapi arah kebijakan bangsa ini. Kita harus bangkit. Kita butuh generasi yang sadar bahwa bangsa ini besar bukan karena kekayaan alamnya, tapi karena semangat rakyatnya. Bangsa besar tidak bertanya apa yang negara berikan padaku, tetapi bertanya apa yang bisa aku berikan pada bangsaku. Setiap aspek yang kita bahas tadi memiliki tantangan dan potensi masing-masing. Dalam bidang ideologi, kita perlu terus menguatkan nilai-nilai Pancasila dan menangkal paham yang bertentangan dengan
dasar negara dalam bidang politik, kita harus memastikan proses demokrasi berjalan sehat, bersih, dan inklusif. Dalam konteks ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan perlu ditangani melalui penguatan ekonomi daerah, UMKM, dan pemerataan pembangunan. Di bidang sosial budaya, kita perlu membangun kesadaran bersama bahwa ancaman seperti radikalisme, korupsi, stunting, atau isu gender perlu dihadapi dengan pendekatan kebijakan yang realistis, kolaboratif, dan berbasis data. Begitu pula di bidang keamanan dan pertahanan, sinergi antar lembaga, modernisasi sistem, serta keterlibatan masyarakat sangat penting. Dalam demografi, kita harus mampu mengelola bonus demografi agar tidak menjadi beban. Dan dalam sumber daya alam, pengelolaan yang adil, efisien, dan berkelanjutan menjadi kunci agar kekayaan alam benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat. Dengan memahami seluruh konteks ini, kita menyadari bahwa pembangunan Indonesia membutuhkan keterpaduan antara sektor dan partisipasi seluruh elemen bangsa. Tidak ada satu sektor pun yang bisa bekerja sendiri. Semuanya saling terhubung dan saling mempengaruhi. Tantangan ke depan akan semakin kompleks. Oleh karena itu, penting bagi kita semua, terutama generasi muda, untuk memiliki cara pandang strategis dalam berpikir dan bertindak. Setiap keputusan, kebijakan, bahkan langkah kecil sekalipun, jika dilandasi oleh pemahaman strategis, akan memberikan dampak yang lebih kuat dan terarah. Baik teman-teman sebangsa dan setanah air, geostrategi bukan hanya dokumen negara. Ia adalah cermin dari jati diri bangsa. Ia adalah kompas yang menunjukkan arah agar kita tidak terombang-ambing oleh badai globalisasi, disrupsi teknologi, atau konflik kepentingan dunia. Indonesia bukan bangsa yang lemah. Indonesia bukan bangsa yang kecil. Indonesia adalah bangsa besar yang berdiri di atas keberagaman, dikuatkan oleh sejarah perjuangan, dan dipersatukan oleh cita-cita luhur untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hari ini, kita bukan sedang bertarung melawan penjajah dengan bambu runcing, tapi kita berperang melawan korupsi yang merampas hak rakyat, melawan radikalisme yang merusak persatuan, melawan ketidakadilan yang memiskinkan negeri, dan melawan kebodohan yang menghambat kemajuan. Geostrategis adalah senjata kita. Ia bukan milik militer saja, tapi milik semua warga negara. Setiap pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh, setiap petani yang menanam dengan harapan, setiap nelayan yang melaut dengan doa, setiap ibu yang membesarkan anaknya dengan kasih sayang. Mereka semua adalah bagian dari kekuatan strategis bangsa. Mari kita kobarkan semangat ini, bangkitkan tekad, genggam harapan, satukan langkah kita untuk menjadikan Indonesia bukan hanya bertahan tetapi berjaya, bukan hanya ada di peta dunia tetapi disegani oleh dunia, bukan hanya berdaulat di atas kertas tapi berdaulat dalam tindakan dan kebijakan. Teman-teman sekalian, mari kita pegang erat sumpah para pendiri bangsa. Mari kita jaga tanah air ini sekuat tenaga, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.